Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Namaku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah atau hal-hal di dunia medis. Dan kali ini kita akan membahas tentang obat yang namanya lagi viral atau lagi ramai diperbincangkan saat ini, yaitu dexamethasone. Hal ini dikarenakan obat dexamethasone ini diklaim dapat menyembuhkan pasien dengan COVID-19, khususnya pada pasien-pasien dengan kondisi yang parah. Nah, mengapa sampai obat dexamethasone ini diklaim dapat menyembuhkan COVID-19? Langsung saja kita bahas. Informasi seputar dexamethasone dapat dipakai sebagai obat untuk terapi COVID-19 awalnya berasal dari para peneliti Inggris di Oxford University. Mereka melakukan penelitian dengan menggunakan metode Randomized Control Trial atau Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy atau Recovery Trial on dexamethasone. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menguji coba obat dexamethasone pada dua kelompok pasien, di mana kelompok yang pertama yaitu sebanyak 2.104 pasien mendapatkan terapi dexamethasone 6 mg per hari selama 10 hari, dan kelompok kedua yaitu sebanyak 4.321 pasien yang tidak diberikan terapi dexamethasone. Nah, teman-teman, pada kelompok kedua atau pada kelompok pasien yang tidak mendapat terapi dexamethasone, didapatkan bahwa angka kematian tertinggi terjadi pada pasien COVID-19 yang ada dalam keadaan kritis, yaitu yang membutuhkan ventilator sebanyak 41%, yang menggunakan oksigen sebanyak 25%, dan yang tidak membutuhkan bantuan alat pernafasan atau pasien yang keadaan umumnya baik, angka kematian sebanyak 13%. Sedangkan pada kelompok pertama, yaitu kelompok pasien COVID-19 yang mendapat terapi dexamethasone, terjadi penurunan angka kematian, yaitu sebanyak 1/3 kasus pada yang membutuhkan ventilator, 1/5 kasus pada yang membutuhkan oksigen, dan untuk pasien yang tidak membutuhkan bantuan alat pernafasan, terapi dexamethasone tidak mempengaruhi angka kematian. Nah, jadi jelas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa obat dexamethasone memiliki efek terapi terhadap pasien COVID-19, khususnya pada pasien dengan gangguan pernafasan yang parah. Sedangkan untuk pasien yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, dexamethasone tidak mempunyai efek terapi. Begitu teman-teman. Informasi ini penting untuk diketahui oleh teman-teman semua karena seperti yang telah dikatakan dalam jurnal penelitian tadi, bahwa untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan ataupun tanpa gejala, obat dexamethasone ini sama sekali tidak memberikan efek terapi teman-teman. Dan untuk teman-teman semua ini penting bahwa jangan membeli dan menggunakan obat dexamethasone ini secara sembarangan tanpa resep dokter, ataupun jangan memakainya tanpa anjuran pemakaian dari dokter teman-teman. Hal ini disebabkan sekalipun obat dexamethasone ini dijual secara bebas di apotek ataupun bisa didapatkan di pasar dengan harga yang murah, tapi diharapkan bahwa teman-teman jangan membelinya sebagai persediaan di rumah, karena mungkin teman-teman berpikir bahwa di masa sekarang ini teman-teman takut pergi ke rumah sakit karena mungkin akan tertular dengan infeksi COVID-19 di rumah sakit, lalu teman-teman menyetok obat dexamethasone sebagai persediaan di rumah untuk bisa dipakai. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Jangan membeli dan menggunakan obat ini secara sembarangan, karena seperti yang kita tahu bahwa setiap obat itu memiliki efek samping. Demikian juga obat dexamethasone ini. Obat ini juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Beginilah alasannya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dahulu bahwa obat dexamethasone ini merupakan golongan dari kortikosteroid. Nah, golongan kortikosteroid ini merupakan obat yang berfungsi untuk menurunkan peradangan atau anti radang atau anti-inflamasi. Nah, selain itu juga obat kortikosteroid ini dia berperan untuk menurunkan sistem imun atau imunosupresi. Nah, contoh lain dari golongan obat kortikosteroid selain dexamethasone adalah seperti prednison, metilprednisolon, prednisolon, hidrokortison, dan betamethasone.
Nah, begitu teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mendengar contoh obat dari golongan kortikosteroid ini, akhirannya itu hampir semua sama, yaitu berakhiran son. Dexamethasone pertama kali dibuat oleh Philip Showalter Hank, yang merupakan seorang dokter Amerika yang fokus mempelajari tentang penyakit rheumatoid arthritis atau yang teman-teman lebih kenal dengan nama penyakit rematik. Nah, dalam pengamatannya terhadap penyakit rematik ini, Dr. Philip sampai pada sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa hormon steroid dapat mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit rematik. Nah, untuk ketahuan teman-teman saja bahwa hormon steroid ini merupakan hormon yang diproduksi secara normal oleh tubuh, khususnya di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini merupakan kelenjar yang terdapat di atas ginjal, dan kemudian kelenjar adrenal ini akan memproduksi hormon steroid ketika terjadi reaksi peradangan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian pada saat yang sama, Dr. Philip ini mendengar bahwa ada seorang ahli kimia Amerika yang bernama Edward Kendall yang melakukan penelitian dengan mengisolasi hormon steroid dari kelenjar adrenal ini. Dr. Philip pun memanggil ilmuwan kimia itu, yaitu Kendall, dan juga dia memanggil seorang temannya yang merupakan ahli kimia juga yang berasal dari Swiss, yang bernama Thaddeus Rechstein, dan kemudian mereka bertiga melakukan uji coba untuk membuat obat dari steroid. Dan ketika obat itu sudah jadi, Dr. Philip kemudian menguji coba obat yang berhasil mereka buat itu kepada pasien-pasiennya yang menderita penyakit rematik. Dan benar saja teman-teman bahwa pasien-pasien Dr. Philip ini banyak yang mengalami kesembuhan. Dan akhirnya mereka bertiga lalu dianugerahi penghargaan Nobel pada tahun 1950 untuk penemuan hormon kortison dan penerapannya untuk pengobatan penyakit rematik. Begitu teman-teman. Karena efeknya sebagai anti radang, seiring dengan penggunaannya, dexamethasone tidak hanya digunakan sebagai obat untuk penyakit rematik saja teman-teman, tapi dexamethasone banyak digunakan untuk berbagai penyakit lainnya, seperti penyakit alergi, penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, penyakit batuk untuk mengurangi pembengkakan jalan nafas, selain itu pada persalinan prematur, untuk membantu proses pematangan paru pada janin, untuk kombinasi obat kanker, untuk pembengkakan otak, dan masih banyak lagi penyakit yang lain. Nah, karena efek atau manfaat dexamethasone yang banyak ini, sehingga dexamethasone ini dapat dianalogikan sebagai obat dewa karena memiliki efek atau manfaat yang sangat banyak untuk membantu menyembuhkan banyak penyakit, teman-teman. Namun dibalik dari sebutan obat dewa akibat dari manfaat dexamethasone yang sangat banyak memberikan atau membantu untuk menyembuhkan penyakit, ternyata dexamethasone ini juga memiliki efek samping yang sangat banyak teman-teman. Dalam penggunaannya, baik itu jangka pendek maupun penggunaan jangka panjang, untuk penggunaan jangka pendek, dexamethasone dapat memberikan efek samping seperti mual, muntah, sakit lambung, dan dexamethasone juga dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga pada orang yang menggunakan dexamethasone dia akan mengalami peningkatan berat badan. Namun kegemukan yang dia alami ini tidak normal teman-teman, sebab teman-teman pernah dengar istilah gemuk air. Nah, kalau kata orang Ambon seperti itu, seperti gemuk air. Jadi dia punya wajah gemuk atau bengkak, perutnya bengkak, bahunya bengkak, namun ada beberapa bagian tertentu seperti kaki yang kecil, jadi gemuknya itu tidak merata di semua tubuh teman-teman, di setiap badan. Nah, begitulah efek samping dari penggunaan dexamethasone. Selain itu juga karena efek dexamethasone yang merupakan kortikosteroid untuk menurunkan sistem imun, efek lainnya juga sering terjadi infeksi, jadi mudah terjadi jerawat ataupun efek lainnya seperti gangguan menstruasi dan pembengkakan pada payudara pada laki-laki, begitu teman-teman. Nah teman-teman, sedangkan untuk pasien yang menggunakan dexamethasone jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya Cushing syndrome. Nah, apa itu Cushing syndrome? Cushing syndrome adalah sekumpulan gejala yang disebabkan karena peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh. Hormon kortisol bisa meningkat disebabkan karena penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Adapun gejala dari Cushing syndrome ini bisa berupa pembengkakan pada wajah atau yang disebut moon face atau wajah bulan, pembengkakan pada bahu yang disebut buffalo hem, kemudian pembengkakan pada
nyerap perut. Selain itu terjadi peningkatan kadar gula darah yang bisa mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus atau sakit gula, peningkatan tekanan darah yang bisa mengakibatkan terjadinya hipertensi. Selain itu juga dapat mengakibatkan pengeroposan tulang yang bisa mengakibatkan osteoporosis. Dan selain itu efek dari kortikosteroid jangka panjang ini dapat menurunkan sistem imun atau imunosupresi sehingga dapat atau sangat rentan terjadinya infeksi, teman-teman. Nah, selain itu ibu hamil dan ibu menyusui juga dianjurkan atau dilarang untuk tidak mengonsumsi obat dexamethasone ini, teman-teman. Nah, adapun penggunaan dari obat dexamethasone ini harus sesuai dengan resep dokter, pemantauan dan anjuran dokter, teman-teman. Jadi tidak boleh dibeli lalu digunakan sesuka hati kita saja, tapi semuanya itu harus berdasarkan resep dan anjuran dokter. Karena ketika obat dexamethasone ini digunakan, obatnya itu harus diturunkan secara bertahap sesuai dengan dosisnya atau yang biasa disebut dengan tapering off. Dan bila obat dexamethasone ini dihentikan secara tiba-tiba, maka akan terjadi reaksi putus obat atau reaksi withdrawal effect. Nah, apa saja reaksi withdrawal effect atau putus obat ini? Bisa mengakibatkan mual, muntah, diare, penurunan tekanan darah, pusing, pingsan, kemudian gula darah rendah, bahkan juga bisa berakibat yang fatal, teman-teman. Dan masih banyak lagi efek samping yang diakibatkan oleh penggunaan obat dexamethasone ini, teman-teman. Nah, dengan demikian, penggunaan dari dexamethasone ini harus sesuai dengan resep dokter dan pemantauan dokter. Jadi, teman-teman tidak boleh membeli obat dexamethasone secara sembarangan. Seperti itu, teman-teman. Demikian pembahasan tentang dexamethasone. Semoga apa yang dibahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan post komen. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!